Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini di kelas Cloud Computing, kami akan mempresentasikan terkait konfigurasi server Linux dengan menggunakan web server Nginx dan database server MySQL untuk menghosting website kelompok. Boleh ke halaman selanjutnya. Selanjutnya, anggota kami terdiri dari yang pertama ada Ricky Syarifuddin Septian Mateka, Junifer Christian Nathanael atau saya sendiri, Visi Farel Vedatama Sungkono, Rasih Hafiz Fawusan, dan Muhammad Pradipta Yudhistira. Boleh ke halaman selanjutnya. Baik, dalam pendahuluan, hosting web menggunakan server Linux memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya yaitu server Linux kompatibel dengan berbagai teknologi web populer seperti PHP, MySQL, dan Apache. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk hosting web yang memerlukan dukungan untuk teknologi-teknologi tersebut. Dengan demikian, hosting web menggunakan server Linux dapat memberikan kombinasi yang kuat antara kinerja, keamanan, dan biaya yang rendah, sehingga menjadi pilihan yang populer bagi banyak bisnis dan pengembangan web. Oleh karena itu, kami memilih mengerjakan proyek yang berjudul konfigurasi server Linux dengan menggunakan web server Nginx dan database server MySQL untuk menghosting website kelompok. Sebelumnya kami akan menjelaskan apa itu Linux. Server Linux adalah jenis server yang dibangun di atas sistem operasi Linux yang bersifat open source. Server Linux dirancang untuk menangani tuntutan organisasi yang lebih besar dan lebih stabil, aman, dan fleksibel dibandingkan dengan server Windows. Server Linux ini juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti web server, file server, database server, dan lain-lain sebagainya. Apa sih keuntungan kita ketika menggunakan Linux? Yang pertama itu adalah sistem operasi Linux ini cenderung lebih stabil daripada sistem operasi lainnya, sehingga cocok untuk hosting web yang memerlukan waktu operasional yang tinggi. Yang kedua, Linux memiliki reputasi yang baik dalam hal keamanan. Dan yang ketiga, banyak distribusi Linux seperti Ubuntu tersedia secara gratis. Dan yang keempat adalah server Linux itu lebih kompatibel dengan berbagai teknologi web populer seperti PHP, MySQL, dan Apache. Boleh ke halaman selanjutnya? Apa aja komponen-komponen utamanya? Yang pertama di sistem operasi Linux, Linux ini merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Selanjutnya adalah web server, di mana web server ini adalah perangkat lunak yang menyediakan layanan berbasis data dan menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS. Selanjutnya ada database atau MySQL. Database server bertugas mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan berbagai data kompleks yang diperlukan oleh aplikasi dan sistem pada proyek. Ini kami menggunakan database server MySQL. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman dan framework. Kami bahasa pemrograman yang umum digunakan dan framework di server Linux. Oke, halaman selanjutnya mungkin boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini sudah terdapat prompt melalui Termius mengenai instalasi Nginx. Pertama kita harus update repository dulu seperti biasa, sudah update. Kemudian dilanjutkan dengan langsung ke instalasi Nginx-nya dengan perintah sudo apt install Nginx. Kemudian di sini kami juga menginstal certbot untuk SSL, kemudian juga library Python 3 certbot Nginx. Kemudian untuk memastikan apakah Nginx ini sudah terinstall atau belum, kami membuka port 80 agar dapat diakses melalui HTTP. Nah, berikut adalah hasil instalasi Nginx yang sudah berhasil. Dapat dilihat jika kita mengakses IP dari server kami dengan IP 103.147.9.203, maka kita akan diarahkan ke default page dari Nginx. Lalu untuk database-nya di sini kami menggunakan MySQL Server. Cara penginstalasinya juga tidak jauh berbeda, menggunakan perintah sudo apt install MySQL Server. Kemudian untuk memastikan apakah MySQL Server ini sudah berjalan, kita menggunakan perintah sudo systemctl status MySQL. Kemudian untuk masuk ke dalam MySQL sendiri, kita menggunakan perintah MySQL menu, lalu masukkan username-nya, kemudian minp. Karena default dari MySQL itu tidak memiliki password, maka passwordnya dikosongkan. Dengan demikian, kita masuk ke Prom MySQL.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya ada user management atau manajemen pengguna, di mana di sini kita mengassign user-user baru pada server kami di Linux. Untuk mengassign user, di situ ada komennya pada masing-masing gambar di sini, yaitu sudo add user, lalu nama usernya, di mana di sini kita membuat beberapa user baru, yaitu anggota-anggota kelompok kami. Lalu setelah kita membuat masing-masing user, di sini juga ada beberapa atribut opsional yang bisa kita isi seperti room number, work phone, home phone, dan lain-lain. Namun di sini kita tidak mengisi. Oh iya, sebelum itu juga, sebelum kita membuat user, kita juga harus membuat password buat masing-masing user tersebut, seperti itu. Lalu nanti jika kita ingin masuk sebagai user tersebut, komennya yaitu su strip nama user tersebut. Seperti itu. Next. Baik, berikutnya jika kita ingin mengetahui siapa saja yang memasuki server ini atau siapa saja user yang ada di server ini, itu kita bisa melihatnya dengan menggunakan komen who, seperti itu. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, berikut berupa tampilan website dari web servernya yang telah kami install pada server kami, yang dimana terdapat anggota kelompok dan nama web servernya. Next. Dimana? Oke, next. Untuk vouchernya itu kami seperti ini. Oke, next. Baik, selanjutnya masuk kepada bagian akhir, yaitu kesimpulan. Penggunaan Ubuntu Server 18.04 sebagai server merupakan pilihan yang tepat karena repositorinya masih terbilang cukup up to date, mengingat Ubuntu Server berlisensi open source. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat perbuatan ataupun perkataan yang kurang berkenan bagi Bapak, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Dengan ini saya cukupkan presentasi pada malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.